para anak muda, kita berharap semoga anak muda bisa semakin mencintai budaya Batak, mengapresiasi budaya Batak, dan terus mempertahankan agar budaya Batak terus bisa lestari dan setiap karyanya bisa diapresiasi dengan baik di mata nasional dan juga internasional. Itu selingan yang kita dengar barusan. Kalau ada yang kurang bisa dikoreksi nanti. Pembicara ketiga tidak kebetulan Ridwan, ya. Di dalam Situmoing yang pertama Ridwan Situkang Jahit dibuat, tapi ini bukan Ridwan Situkang Jahit itu ya, tapi Ridwan Situmorang. Kebetulan dia generasi milenial yang lahir tahun 1987, tapi dia sudah banyak menulis, ya, termasuk sudah baru-baru ini mengikuti perhelatan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia, juga sebagai seorang guru dan terpilih menjadi instruktur sastra digital tingkat nasional. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Medan dan mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya, sejak kuliah sudah menulis di banyak media dan memenangkan banyak lomba di taraf sampai ke taraf nasional. Ya, aktif berkesenian dan berkebudayaan dan ya melalui Pusat Latihan Opera Batak dan Toba Writers Forum atau TWF. Melalui Pusat Latihan Opera Batak atau PLOT sudah ikut mempromosikan Danau Toba ke beberapa negara di Eropa sejak tahun 2013. Ya, dia pernah mengajar di berbagai bimbingan belajar sejak tahun 2009 hingga 2019. Kini menjadi ASN dan guru bahasa dan sastra Indonesia di SMA Negeri 1 Duluk Sanggul. Ya, tentu saja di samping mengajar, dia tetap menulis lepas di berbagai media seperti Kompas, Media Indonesia, Koran Sindo, Koran Jakarta, Lampung Pos, Haluan Padang, Bali Pos, ya, dan lain-lain. Ya, banyak ini. Ya, Ridwan akan membahas subjudul Situmoing di tengah generasi milenial. Ya, ini milenial lebih praktis berbicara. Kalau bisa 10 menit, silakan Ridwan. Oke. Atar bigi. Nunga. Bama. Oke. 10 menit tadi ya. Bama. Juru mau lihat sama cerita Sudi. Nah, kebetulan berjumpa di acara webinar ini. 10 menit akan saya manfaatkan. Tadinya saya menggunakan banyak di situ PowerPoint, tapi saya manfaatkan yang 10 menit ini. Situmoing, dan saya akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai generasi milenial, walaupun saya tahu bahasa Batak dengan fasih sekali sebenarnya. Oke, Situmoing dan generasi milenial. Membahas Situmoing dan generasi milenial, saya pikir ada 2 hal pokok yang mau kita bahas. Situmoing, lalu satu lagi generasi milenial. Kehadiran saya di sini merupakan personifikasi dari generasi milenial. Jadi apa yang saya ungkapkan ini barangkali menjadi pandangan orang-orang milenial belakang saya terhadap novel Situmoing. Saya mulai dari pengakuan yang pertama, meski saya lahir di tanah Batak, berbicara bahasa ibu dengan bahasa Batak, tapi ketika mendengar kata Situmoing, sebelum saya baca buku ini, sebelum saya dapatkan buku ini, ketika mendengarkan kata Situmoing, yang ada kemudian dalam pikiran saya adalah aneh, lucu, ganjil. Apa itu Situmoing? Saya pikir seperti yang dibilang Bang Thompson tadi, Situmeong, semacam begitu ya. Tapi kemudian ketika menjadi judul buku, dalam pikiran saya Situmoing itu hanya sebatas nama, tidak mempunyai arti. Tetapi dari buku ini kemudian saya tahu bahwasanya Tumoing itu adalah bentuk lain dari bercerita, marturi-turian, patu begihon tuah kadongan najolma. Jadi artinya kehadiran saya sebagai milenial tidak mengerti arti kata Situmoing, artinya bahwasanya di belakang saya masih banyak orang yang tidak mengerti bahasa Batak mulai sekarang. Itu sudah mulai kita lihat. Seperti juga disinggung dalam banyak buku ini, bahwasanya orang Batak sekarang mulai tidak bangga dengan dirinya,
mulai tidak bangga dengan kebudayaannya. Paling tidak dengan nomenklatur atau pemberian nama anaknya sudah lebih ke arah barat-baratan. Jack misalnya, tidak lagi si bahasa-bahasa Batak seperti si Tumoing. Ada rasa minder kita dengan membuat nama anak kita menjadi nama bahasa-bahasa yang lain. Itu perwakilan dari generasi milenial. Nah, kita bahas kembali si Tumoing. Tumoing artinya bercerita. Budaya bercerita sudah saya dapatkan dulu. Itu merupakan kemewahan yang saya dapatkan dari ibu saya, dari nenek saya, dari tulang saya. Banyak dulu turi-turian yang saya dengarkan dari bahasa Batak. Tapi saat ini budaya bercerita, budaya Tumoing ini pada masa milenial ini sudah tidak ada lagi. Saya pikir sudah tidak ada lagi. Orang tua sepertinya menyerahkan tanggung jawab berceritanya kepada anak melalui perwakilan gadget. Sekarang mulut orang tua melalui sini. Begitu orang tua anaknya ribut, kasih handphone. Jadi mulut orang tua untuk bercerita sudah digantikan oleh televisi, digantikan oleh handphone. Itu sudah digantikan. Jadi wajar kemudian ketika bahasa Batak sudah semakin tidak dimengerti oleh bahasa milenial. Karena di handphone ini pun adalah bahasa di luar bahasa Batak. Televisi pun yang sinetron-sinetron itu yang menjadi pengganti mulut orang tua kita sekarang adalah tidak bahasa Batak, tidak ada bahasa Batak saya pikir. Jadi agak wajar kemudian kalau generasi milenial saat ini tidak mengerti bahasa Batak. Ada gak wajar juga mungkin bahasa Batak adalah bahasa ibu kita. Kita dekat dengan ibu kita karena menggunakan bahasa ibu, saya pikir begitu. Jadi ketika kemudian bahasa ibu tidak diajarkan oleh ibu kita, maka adalah sebuah kewajaran juga jika seorang ibu atau seorang ayah tidak dekat dengan anaknya. Jadi saya pikir ada salah satu bahwasannya bahasa ibu itu adalah membuat ibunya dekat dengan anaknya karena bahasa yang digunakan adalah bahasa ibu, bahasa yang lebih dekat dengan dirinya sendiri. Itu masalah yang saya pikir yang dihadapi oleh milenial sekarang. Lalu ini kehadiran novel ini sebenarnya bisa menjadi pencerahan supaya bahasa Batak kembali terwariskan. Karena banyak saja bahasa yang di sini yang tidak saya mengerti, meski dalam sehari-hari bahkan mengajar di sekolah pun sering belajar bahasa Batak, tetapi banyak di sini bahasa Batak yang tidak saya mengerti. Ada beberapa yang tidak saya mengerti. Jadi kehadiran buku ini sebenarnya menjadi cakrawala. Tetapi cakrawala itu ketika tidak ada mata yang melihat, tetap saja tidak ada gunanya. Artinya yang mau saya bilang, ketika buku ini tidak hadir kepada pembacanya milenial, misalnya ke sekolah, buku ini tetaplah hanya sebatas kertas. Tidak ada gunanya. Jadi mungkin para pemangku kebijakan, mungkin penyedia acara ini, bisa menghadirkan buku ini ke jantung milenial, yaitu ke sekolah. Supaya buku ini dibaca tidak menjadi pajangan, menjadi kebahagiaan kita. Melalui buku ini, seorang putra Batak sudah mendapatkan penghargaan. Bukan itu yang mau kita dapatkan. Yang mau kita dapatkan adalah melalui buku ini, anak-anak milenial tidak lagi mendapatkan cerita semata hanya dari handphone, yang semuanya adalah bahasa Indonesia. Tidak lagi mendapatkan hanya sebatas dari televisi, yang semuanya adalah budaya-budaya pop sekarang. Saya sudah membaca buku ini semua. Saya sudah banyak membaca buku ini. Ada banyak pesan-pesan yang terkandung di dalam. Ada bahasa-bahasa kearifan-kearifan lokal yang terkandung di dalam, yang diucapkan oleh tokoh yang satu kepada tokoh yang lain. Misalnya, pidong si manuk-manuk, si botaradora, dada si turpuk, si ahut bomoni loha. Banyak sekali di sini. Jadi kehadiran buku ini ke jantung milenial melalui buku, melalui sekolah akan sangat penting. Jadi saya pikir lebih penting lagi, karena apalagi Pak Saud sudah tua, harus ada generasi penerusnya, karena bahasa ini akan mati ketika tidak ada yang membahasakan.
Ketika bahasa ini hanya sebatas tinggal di kertas, maka itu akan menjadi bahasa Latin yang sekarang sudah hampir punah. Jadi supaya bahasa kita ini tidak punah, bukan orang tuanya lagi. Karena sekarang ini ada kesan bahwa orang tua lebih bangga kalau anaknya lebih paham berbahasa Indonesia. Ada kesan begitu. Ketika saya kuliah misalnya, saya kembali ke kampung dengan bahasa Batak lagi, orang tua, wah, kok nggak berhasil anakku ini? Ada kasta bahasa, ada kasta bahasa. Dan saya pikir orang Batak terlalu minder dengan bahasanya. Kurang porsero itu barang di bahasa tak. Ini saya hadapi dengan siswa saya sendiri. Saya tinggal di Dolok Sanggul sama Kak Mida Silaban, juga orang Dolok Sanggul. Harusnya di sini banyak bahasa Batak masih, tetapi siswa-siswa saya udah kebanyakan bahasa Indonesia. Ini menjadi kekhawatiran bahwasanya bahasa Batak ini mungkin akan tinggal menjadi kenangan atau nggak tahu lah kita apa ya. Jadi kehadiran buku ini menjadi sangat penting. Yang satu lagi yang harus saya apresiasi, maaf karena saya tidak menggunakan slide itu lagi karena waktunya sangat terbatas. Yang harus saya apresiasi, saya suka menulis. Ketika menulis puisi dalam bahasa Indonesia, saya pikir agak lebih gampang daripada menulis dalam bahasa Batak. Yang mau saya bilangkan, menulis puisi dalam bahasa Batak ternyata jauh lebih sulit daripada menulis dalam bahasa Indonesia. Mungkin ini faktor kebiasaan saja. Yang mau saya bilangkan, menulis puisi sudah susah, apalagi cerpen, konon lagi novel. Dan novelnya tidak hanya satu, ada 2, 3, 4, 5 pentalogi. Di KBBI belum ada pentalogi saat ini. Yang ada duologi, trilogi, tetralogi. Duologi ada 2 karya sastra yang 2 jilid atau 2 buku yang saling sambung. Tetralogi ada 4, trilogi ada 3. Pentalogi ada 5. Tapi pentalogi ini belum dimasukkan meski kita sudah paham. Yang saya pikir di sini bahwasanya kenapa tidak dimasukkan dalam KBBI pentalogi? Karena mungkin orang masih jarang menuliskan buku dalam 5 jilid. Mungkin itu alasannya. Kalau 1, luar biasa. 2, masih biasa juga. 3, lumayan luar biasa. 4, sangat luar biasa. 5, agak mustahil. Ternyata yang agak mustahil itu ada di dalam bahasa Batak. Dan ini saya pikir adalah hal yang sangat patut diapresiasi. Jadi ketika buku ini hanya tinggal kita bahas di sini, tidak sampai ke siswa, tidak sampai ke jantung milenial, itu adalah hal yang sia-sia. Jadi arti buku ini hanya sebatas kertas. Tidak ada gunanya. Kertas menjadi sampah juga kalau tidak dibaca. Jadi saya pikir buah dari sebagai generasi milenial, saya pikir buah dari pertemuan ini nanti supaya pihak penyelenggara ini melakukan inisiasi supaya sastra daerah kembali diajarkan di sekolah. Bahasa daerah kembali diajarkan di sekolah sebagai kearifan lokal. Tidak ngapa-ngapain kita harus pergi ke udara kalau kaki kita tidak melantai kan? Itu saya pikir. Udah berapa menit Bang Toms? Ada waktu 2 menit lagi ya. Ada waktu 2 menit lagi. Ada 2. Ya. Jadi buku ini semakin menarik karena kisahnya saya pikir adalah kisah yang sangat dekat dengan milenial. Saya sudah baca semua. Kisah percintaan. Ini manusia-manusia milenial sekarang ini sangat suka percintaan. Sangat suka cerita-cerita tentang bagaimana seseorang jatuh cinta. Sangat suka kisah bagaimana seseorang yang dari susah kemudian menjadi berhasil. Si Tumoin ini adalah personifikasi dari orang yang susah kemudian berhasil. Kisah yang di dalam ini saya pikir adalah kisah fiksi, tetapi peristiwa-peristiwa di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang diangkat dari kejadian nyata. Ada banyak pesan-pesan moral yang terkandung di sana. Misalnya, bagaimana TKI masih ada yang ilegal.
karena kurangnya pemikiran. Melalui membaca buku ini, barangkali generasi milenial kita, apalagi orang Batak, saya dengar sangat suka bekerja menjadi TKI ke Malaysia. Jadi setelah membaca buku ini, mungkin ada pemahaman dalam diri mereka, oh, ternyata tidak harus menjadi TKI ke Malaysia. Barangkali saya bisa menjadi petani, seperti yang dilakukan oleh, atau menjadi pengusaha di daerah saya, seperti yang dilakukan oleh Bu Nurita di dalam buku ini. Intinya yang mau saya bilang, pisahnya milenial, bahasanya memang bahasa Batak. Tujuan kita adalah supaya bahasa Batak ini terawat. Yang merawat bahasa Batak ini adalah bukan yang tua, karena yang tua akan segera mati. Mereka hanya tinggal meninggalkan apa-apa. Kalau yang tua tidak meninggalkan bahasa Batak ke yang muda, maka itu bahasa Batak kita itu akan menjadi tinggal sejarah. Nah, saya pikir kehadiran saya sebagai milenial di sini sudah cukup jelas membuktikan bahwasanya bahasa milenial itu, bahasa ibu, sudah tidak sering lagi diperdengarkan. Apalagi di sekolah, bahasa daerah sudah tidak diajarkan lagi. Jadi, api gamin Bang Toms, anu pendiriku. Oke, bisa dicukupkan ya. Ya, nanti ada sesi tanya jawab 2 sesi ya. Oke, Ridwan, terima kasih Ridwan dari generasi milenial membahas subtopik terkait milenial ya, bagaimana topik besar menggegas Situmoing ke generasi milenial ini sedikit tidaknya bisa dijawab Ridwan.